Saya Rahmat Widiarto dari kampus Tikes Nasional. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai kampung wisata Batik Kauman, ya Pak. Sebelumnya ini saya bicara dengan Bapak Soim, benarkah? Iya, benar. Untuk yang pertama, ya Pak, asal mula penamaan dari kampung Kauman itu sendiri bagaimana, Pak? Kalau kita ini kan di kampung wisata Batik Kauman, kita di kampung Kauman Surakarta atau Kauman Solo. Ini tidak bisa terlepas dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta sendiri-sendiri. Yang sebelumnya perpindahan dari Keraton Kartosuro, yang sebelumnya lagi dari Mataram, dan Mataram sebelumnya dari Demak, dan awalnya adalah kerajaan Islam bernama di kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa ini, yang dimana ketika itu para wali yang termasuk salah satu pendiri kerajaannya, sehingga konsep tata kotanya ada pusat pemerintahan yaitu keraton, kemudian alun-alun, kemudian di sampingnya ada Masjid Agung. Nah, di sekitar Masjid Agung itulah ada perkampungan ulama yang sebagai pengelola masjid itu, yaitu yang dinamakan Kauman. Kalau setahu saya, kata Kauman sendiri yang paling dekat itu adalah kata kaum. Jadi kaum itu semacam santri orang santri, itu kata dasarnya. Jadi yang tinggal di situ memang para santri sampai ke atasnya para ulama, seperti itu. Nah, kalau di kampung Kauman juga seperti itu. Kauman yang ada di Solo ini adalah tempat tinggalnya para ulama. Di dalam ulama yang dari Keraton Surakarta, mulai dari yang paling tinggi yaitu Kanjeng Raden Penghulu, atau mungkin kalau zaman sekarang bisa sekelas Menteri Agama gitu. Nah, perumahannya itu namanya Kauman. Itu kan mengacu dengan nama-nama yang dahulu, Kauman yang dahulu yang ada di setiap kerajaan Islam, sehingga di hampir di Pulau Jawa ini setiap ada Masjid Agung, dulunya ada pusat pemerintah, pasti kampungnya di sekitar itu namanya Kauman. Nah, kalau di Kauman Surakarta itu tadi pejabat paling tingginya ya dulu yang dipasrahi untuk mengelola Masjid Agung itu, atau sekelas Menteri Agama mungkin kalau sekarang, dan kerajaan itu namanya Kanjeng Raden Penghulu. Nah, dan seluruh anak buahnya, seluruh jajarannya itu sampai yang paling bawah itu disebut Kauman tempat tinggalnya, tempatnya para kaum gitu. Kaum dari bahasa Arab kaum itu. Lalu untuk pencetus nama Kauman sendiri, Informasi yang kita dapat paling ya zaman wali itu, ketika wali mendirikan kerajaan Islam, dalam hal ini mungkin Demak yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu konsepnya seperti itu, pusat kerajaan, kemudian alun-alun, ada masjid. Nah, masjid sebagai tempat ibadah, yang mengelola adalah para santri itu. jadi saling berikatan gitu. Iya. Lalu untuk hubungannya Kauman dengan batik itu sendiri? Nah, jadi awalnya Kauman Surakarta ini atau Kauman kita yang kita bicarakan ini juga ada tempat tinggal para ulama. Nah, ketika proses industri batik mulai berkembang di kota Surakarta, ya para istri awalnya dari keluarga abdi dalam sendiri, karena yang sebagai ulama, kemudian keluarganya bisa istrinya dan keluarga kerabatnya. Jadi batikannya para istri abdi dalam ulama ini sesuai dengan keinginan kerajaan itu. Sehingga batik yang dibikin di Kauman itu oleh para pengusaha Kauman ini sangat digemari oleh pihak keraton. Jadi otomatis nanti motifnya ya motif-motif yang berbau keraton, karena kan di keraton kan penggunaan batik kan ada aturannya sendiri, ada waktunya, ada penamaannya, ada golongannya dan lain sebagainya gitu. Itu sejak tahun berapa Pak ini kampung Kauman dijuluki sebagai kampung wisata batik? Nah, ketika tahun 2006 2005-2006 itu kami warga sekitar sini yang masih punya usaha batik itu dulu hanya sekitar kurang dari 10, ya sekitar 8-10 orang. Itu kemudian mencetuskan ingin membangkitkan semangat usaha batik yang dulu, karena kalau kita lihat kita ini punya kendala, kita tinggal di tengah kota dengan dengan rumah yang besar, luas, otomatis pajaknya tinggi dan lain sebagainya. Sementara kalau zaman dulu rumah-rumah itu punya usaha, zaman sekarang ketika itu sudah surut sekali, batiknya aja tinggal kurang dari 10. Akhirnya kita bangkit, kita angkat lagi. Dulu waktu awalnya kita bikin acara 1000 anak membatik namanya, tahun 2006 bulan Januari lah. Nah, itu ada 1000 anak membatik.
Di kampung kita yang kecil ini dulu dipenuhi anak-anak dan panitia itu hampir 3.000-an orang, padahal penduduk Kauman ya hampir sama sekitar itu. Itu awalnya. Kemudian dari acara itulah kemudian kita memutuskan Kauman ini kita angkat potensinya dengan tajuk Kampung Wisata Batik Kauman. Kenapa kampung wisata? Kampung wisata batik. Iya, batik adalah identitasnya. Kita kampung wisata karena di Kauman ini potensinya tidak hanya batik. Jadi ketika itu di Kauman sudah ada homestay yang tingkat internasional, ada kuliner, ada ya macam-macam, banyak sekali potensinya. Cuman itu jadi jangan digambarkan seperti yang sekarang. Kalau sekarang kata wisata itu sangat digemari ya. Ada Menteri Pariwisata yang tahun segitu tuh kata wisata itu tidak menarik. Tahun 2006 itu tidak menarik karena ya kegiatan wisata belum ada. Ya ada tapi belum semegah dan seheboh sekarang. Dulu kampung wisata menarik kan kurang keren itu bahasanya. Nah, ternyata pilihan kita tepat sekali. 10 tahun, 20 tahun berikut, 15 tahun berikutnya kita mengalami booming pariwisata, dan kita lihat di seluruh dunia industri pariwisata itu nanti akan menopang hampir banyak setiap negara, khususnya Indonesia yang penuh dengan bermacam budaya, macam-macam itu kekayaan kita lah. Nah, kalau itu ke pariwisatanya kita angkat, otomatis nanti akan bisa menggerakkan ekonomi dan kemakmuran rakyat gitu. Lalu untuk pengaruh dari kampung wisata ini Pak terhadap perkembangan batik di era sekarang itu bagaimana? Nah, itu dari tahun 2006 kita yang hanya tinggal kurang dari 10, alhamdulillah 2-3 tahun sampai 5 tahun awal itu peningkatannya besar sekali, terjadi banyak puluhan pengusaha batik. Akhirnya kalau kita lihat di 5 tahun awal itu anggota paguyuban aja sudah lebih dari 50 orang. Dan ya menurut kami ya bersyukur, alhamdulillah bisa berhasil membangkitkan lagi perekonomian di kampung kami lewat batik salah satunya. Mungkin cukup sekian yang saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya dan kelonggarannya. Semoga dapat bermanfaat sebagai pengetahuan untuk khalayak umum. Iya, terima kasih sama-sama. Ya.